Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andi L. Yudhistira. Pada kesempatan kali ini kembali saya membagikan tips trik seputar drone FPV. Jika sebelumnya saya telah membagikan ke teman-teman bagaimana cara melakukan copy data Insta360 atau Caddy-Spinner tanpa menggunakan WiFi, ya. Pada kesempatan kali ini saya informasikan ke teman-teman fitur-fitur yang cukup unik atau kekinian yang ada di Caddy-Spinner atau Insta360 ini. Nah, kita langsung saja buka aplikasinya di sini, teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki banyak sekali video yang sudah saya gunakan, ya, baik menggunakan Caddy-Spinner dan menggunakan One Air, ya. Karena jujur saja, ya, setelah saya mengenal Insta360 kamera, ya, hampir seluruh kamera yang saya punya itu adalah Insta360. Karena kenapa? Karena saya senang dengan fitur-fiturnya dan tidak menyita banyak waktu saya untuk melakukan editing, ya, kurang lebih seperti itu. Itu alasan utama saya sebenarnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan teman-teman fitur-fitur unggulan atau fitur-fitur kekinian yang dimiliki oleh Insta360 atau Caddy-Spinner yang tidak dimiliki oleh kamera-kamera yang lain. Nah, fitur yang pertama yang sangat mumpuni adalah dan tidak dimiliki oleh kamera yang lain adalah adanya fitur aspek rasio, ya. Adanya fitur aspek rasio yang dapat dengan mudah kita rubah-rubah di sini. Nah, di sini kita bisa merubah aspek rasionya dari 16:9 ke 19:16 tanpa harus merubah mounting camnya. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet dengan pusing-pusing untuk merubah mounting kameranya kita apakah dipasang secara portrait atau menggunakan horizon, ya. Nah, di sini fitur yang unik kedua atau kekinian kedua adalah di mana adanya fitur 360. Nah, fitur ini adalah fitur yang sangat unik dan saya bilangnya tidak dimiliki oleh kamera manapun saat ini, ya. Saya tidak mengetahui jika ada kamera lain yang bisa melakukan hal ini, ya. Sampai dengan hari ini saya belum menemukan selain produk dari Insta. Nah, di sini kita dapat melakukan berupa putaran 360 di satu sumbunya, ya, teman-teman, ya. Berbeda jika kita menggunakan, saya juga memiliki sebuah kamera Insta360 One Air Twin, ya, di mana terdapat modul 360 di situ. Nah, lebih hebat lagi untuk kameranya itu, ya. Karena kenapa? Karena kita bisa memutar sumbunya itu di hampir seluruh sudut yang ada. Namun untuk Insta360 2 atau versi pertama pun, ya, hanya bisa memutarnya dalam satu sumbu. Nah, di sini fitur kedua yang ini sangat asik sekali dan kekinian sekali menurut saya. Karena kenapa? Karena kita tidak perlu memiliki sebuah skill terbang 3D. Nah, sebenarnya kalau kita harus menerbangkan ini secara manual untuk menciptakan video seperti ini, saya rasa teman-teman membutuhkan jam terbang yang sangat tinggi dan memiliki skill yang cukup hebat, ya. Sampai dengan hari ini saya belum menemukan pilot-pilot yang mampu menerbangkan 3D dengan sangat halus, ya. Ada beberapa pilot yang saya kenal, ya, namun tidak semua atau tidak sehalus yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa membuat video 360 ala-ala, ya. Ala-ala 360, ya, bisa dibilang seperti itu, ala-ala 360. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman bagaimana sih cara melakukan fitur yang kekinian tersebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya, teman-teman, untuk aspek rasio tinggal kita rubah di sini, itu cukup mudah menurut saya, ya. Nah, sekarang kita coba fitur kekiniannya, ya, yakni memutarnya itu. Nah, teman-teman cukup menekan di tengah layarnya sebanyak beberapa detik dan melepaskannya, itu akan menimbulkan titik berupa seperti ini, ya, kali di sini yang ada kuningnya ini, ya. Nah, itu menandakan bahwa titik awal untuk aksinya kita. Nah, kita tinggal menggesernya ke titik akhir dari aksinya tersebut. Nah, taruhlah saya inginkan akhiran aksinya itu di sebelah sini. Tinggal saya tekan lagi di tengah di sini dan melepaskannya lagi, ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat dua titik, ya. Kita bisa melihat di bawah. Kita melihat dua titik di sini. Simpanlah kursor teman-teman di sebelah sini dan silahkan diputar sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa memutarnya ke sebelah kiri, ya,
atau memutarnya ke sebelah kanan. Kita coba memutarnya ke sebelah kiri saja seperti ini ya, sebesar 180 ya. Kita coba di 180. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal maju lagi ya, di mana titik akhirannya aksinya ini akan berhenti. Taruhlah saya memilih di sini ya. Saya inginnya di sini akan berhenti aksi tersebut ya. Jadi saya masuk kembali ke titik itu dan kembalikan sumbunya ke normal. Jadi saya akan mengembalikan sumbunya itu ke normal teman-teman. Jadi tinggal diputar seperti ini ya, dan menormalkannya ya teman-teman. Nah, selesai sampai di sini. Nah, kita akan melihat hasilnya, hasil dari editing kita di sini teman-teman. Kita akan memulainya dari sini. Kita play dulu sebelah sini. Oke, nah itu adalah sebuah aksi yang 360 yang sangat cantik ya kelihatannya ya. Saya juga melihat atau Kadis Peanut ini hasil atau resolusinya itu sangat jernih ya teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat di sini sangat jernih ya. Saya coba membuat sebuah aksi yang lebih unik ya. Kita akan membuat aksi lebih unik. Kita akan menyimpan ini di minus 180 di sebelah sini. Ya, coba kita lebih unik lagi ya, 180 di sebelah sini. Oke, dan saya maju lagi membuatnya normal di sebelah sini ya. Saya akan membuat terbangnya normal di sebelah sini, artinya saya akan mengembalikannya ke 0 di sini ya. Nah, kita akan melihat seperti apa nantinya hasil dari editing ini. Nah, di sini sebenarnya ya, tinggal kreativitasnya teman-teman yang diuji ya. Kreativitasnya teman-teman yang diuji untuk menciptakan sebuah video yang kekinian ya. Jadi saya rasa ini hal yang cukup bagus. Saya sangat menyukai mode portrait ini, aspek rasio 9:16 ini, karena kita bisa memasangnya di sebuah statusnya kita ya, dengan resolusi saya rasa yang sangat baik ya hasil dari Insta ini. Kita coba terbangkan lagi. Oke, sangat cantik ya kelihatan ya teman-teman ya. Apalagi kita menggunakan mode portrait seperti ini, terlihat sangat mewah ya, saya bilangnya seperti itu. Nah, saya kurang tahu ya untuk masalah editing, sebenarnya itu adalah selera ya, tergantung selera dari teman-teman. Tapi saya melihatnya ini adalah fitur yang cukup baik dan fitur yang cukup unik menurut saya, yang mana sangat jarang bisa kita temui saat ini teman-teman. Nah, itu adalah fitur kedua yang sangat baik sekali di sini. Nah, sebenarnya untuk aplikasi ini ada banyak sekali yang bisa kita lakukan teman-teman ya. Di sini kita bisa merubah FOV-nya ya. Kita juga bisa mengambil snapshot di sini. Kita juga bisa melakukan filter di sini ya. Ada banyak filter yang bisa kita lakukan di sini ya. Kita juga bisa membuat banyak hal ya. Kita coba discard dulu ya. Terus kita bisa menambahkan sebuah musik, bisa juga mempercepat videonya, dan juga filter ya. Filter ini yang sering kita gunakan ya teman-teman, saya rasa untuk merubah nuansa warnanya ya. Sama seperti kita menggunakan sebuah Premiere Pro, bisa dikatakan ini adalah LUT ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nantinya di sini jika kita suka filter ini, tinggal kita pasang saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita juga bisa menambahkan sebuah musik. Saya tadinya sudah menambahkan musik di sini ya, agar tidak kedengaran suara prop yang menjengkelkan itu ya teman-teman. Nah, di sini tinggal saya rubah trim saja ya. Saya tinggal melakukan trim, atau juga bisa menggunakan jump cut ya. Perbedaan dari trim dengan jump cut ini adalah, jika kita menggunakan trim, kita hanya bisa memilih detik atau menit kesekian sampai dengan
menit kesekian teman-teman. Berbeda halnya dengan jump cut ini. Dari jump cut ini memungkinkan kita untuk mengambil beberapa detik video di dalam satu video ini ya. Taruhlah saya mau ambil 10 detik pertama, terus saya mau ambil 10 detik pertengahan, dan saya mau ambil 10 detik di akhiran. Nah, itu memungkinkan untuk kita lakukan teman-teman. Jadi itu perbedaan dari trim dengan jump cutnya di sini. Karena di sini saya hanya ingin mengambil bagian ini ya, maka saya tinggal geser ya sampai dengan posisi di mana saya ingin mengambilnya. Jadi kurang lebih saya ingin mengambilnya sampai di sini saja teman-teman. Ya, dan saya tekan OK. Nah, di sini aplikasi ini akan mengambil sampai urutan atau menit atau detik yang kita inginkan saja. Di sini ada sebesar sepanjang 16 detik saja di sini teman-teman. Jadi ini adalah hasilnya teman-teman. Setelah tadi saya tambahkan dengan filter ya. Di sini juga ada adjustment. Jadi adjustment ini adalah kita bisa merubah atau color temperaturnya, kontrasnya, saturasi, highlight dan lain-lain teman-teman. Ada banyak ya, tapi saya jarang sih karena saya bilangnya hasil dari bawaan Caddy Spinet ini hasilnya atau nuansa warnanya itu sudah cukup saya suka ya. Jadi saya tidak terlalu banyak merubah apapun di sini kecuali saya memotong-motong videonya, menambahkannya dengan musik, dan setelah itu saya ekspor. Nah, kita lihat dulu hasilnya di sini ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, itu adalah hasilnya teman-teman ya. Nah, setelah itu setelah dianggap seluruhnya telah selesai saya rasa. Nah, kita tinggal melakukan ekspor dengan menekan tanda panah di sebelah kanan atas ya, ada yang panah atas ini, kita tinggal tekan di sini. Nah, sebelum saya tekan di sini, saya informasikan dulu resolusi yang kita gunakan ya. Di sini saya menggunakan resolusi 2560 kali 1440 atau 2K ya, dengan 50 fps ya, dengan 50 fps dengan menggunakan stabilisasi flow state stabilization ya, seperti biasanya di Insta360, berikut dengan horizon lock juga. Nah, di sini juga ada pilihan Aqua Vision. Nah, saya tidak mengaktifkan itu teman-teman, tinggal saya ekspor di sebelah sini. Nah, di sini sebenarnya kalau bawaannya itu dia munculnya hanya seperti ini teman-teman. Kita bisa memilih auto ya, dan kita color plus dan remove grain-nya itu kita bisa pilih untuk memaksimalkan color plus. Itu artinya dia akan menampilkan nuansa warna yang lebih tajam ya. Saya kurang lebih seperti itu. Dan remove grain itu adalah menghilangkan beberapa apa ya namanya, saya agak sulit menjelaskan karena saya tidak memiliki basic videografi ya. Tapi grain itu kayak garis-garis kurang lebih seperti itu ya, atau perpindahan setiap frame-nya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya jarang menggunakan auto karena saya biasanya memilih kostum ya. Dan saya biasanya mengambil resolusi 1080 saja karena seperti yang kita ketahui 1080 itu sudah cukup baik ya. Saya rasa untuk menonton YouTube untuk daerah saya seperti Sulawesi ini 1080 hampir tidak pernah kita bisa nonton ya, karena secara jaringannya kita belum mumpuni, kurang lebih seperti itu. Dan frame rate saya menggunakan 50 dan bitrate-nya saya maksimumkan di 75. Untuk color plus dan remove grain-nya itu saya jarang sih mengaktifkannya karena hasil dari ekspor manualnya pun, atau maksudnya tanpa color plus dan remove grain-nya pun, itu sebenarnya hasilnya sudah cukup bagus. Saya langsung tekan ekspor saja di sebelah sini teman-teman. Kita tinggal menunggu ya, kita tinggal menunggu proses exportingnya selesai. Ini cukup cepat sih handphone ini. Nah, setelah selesai inilah hasilnya, tinggal kita bisa buka di sini. Oh, nggak bisa dibuka di sini ya, sorry ya brother ya. Kita akan lihat langsung di galerinya kita. Ya, kita akan membuka galeri ya. Apaan sih ini? Nah, ini ya. Nah, ini adalah hasil video yang telah kita ekspor. Di sini kita bisa melihat hasilnya cukup baik sekali. Nanti saya lampirkan ini di akhir video juga ya teman-teman. Otomatis kalau saya menggunakan perekaman layar seperti ini,
saya rasa frame rate-nya atau FPS-nya itu akan menurun ya. Alhasil nanti tidak maksimum seperti yang kita inginkan. Oke teman-teman, ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.